para romo, para suster, bruder, frater, Bapak Ibu, saudara-saudari, di mana saja berada. Salam jumpa dalam kasih Tuhan dan doa Bunda Maria. Saya Romo Wilfried Valian CPR dari Marian Center Indonesia. Saya kira banyak dari antara kita sudah sering mendengar medali wasiat Santa Maria. Tapi masih banyak yang bertanya-tanya, apa sih medali wasiat? Siapa yang awal mula memperkenalkannya? Bagaimana kisah awalnya? Dan apa kemujarapan-kemujarapan? Nah, Marian Center Indonesia bekerja sama dengan Kongregasi Suster Putri Kasih menyelenggarakan Triduum Medali Wasiat yang berlangsung mulai hari ini 25 November sampai 28 November 2020. Triduum ini akan diisi dengan kegiatan sarasehan, doa, dan akan ditutup dengan perayaan Ekaristi serta pengenaan medali wasiat pada hari keempat tanggal 29 November 2020. Sejumlah narasumber kita, Suster Yosi Trivayuni Putri Kasih, Romo Antonius Rajabana Omi, Suster Anastasia Puspita Sari Putri Kasih, Romo Roberto Hasudungan Sianturi Okarm, Suster Agnes Nona Hendriati Putri Kasih, dan Romo Stefanus Florianus Buyung Okarm akan mendampingi kita dalam beberapa tema sarasehan yang pasti akan sangat menarik. Pada hari pertama ini, kita akan berkenalan dengan dua tokoh sentral medali wasiat, yaitu Bunda Maria dan Santa Caterina Labore. Pada sesi pertama, Suster Yosi Triwahyuni Putri Kasih akan menampilkan sejarah hidup, perjuangan, dan karya Caterina Labore, Santa yang menerima pewarisan medali wasiat. Dan Romo Antonius Rajabana Omi akan mendampingi kita pada sesi kedua dengan tema relasi Maria dengan para visionnya. Sebelum kita masuk ke dalam sesi sarasehan, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas berkat dan rahmat yang Kau berikan bagi kami. Hari ini kami semua bersama-sama berkumpul di tempat ini dan juga dari rumah kami masing-masing dalam rangkaian acara Triduum Medali Wasiat. Dampingilah kami dalam acara-acara sarasehan, terutama berilah rahmat dan penerangan Roh Kudus bagi para romo, para suster yang akan mendampingi kami dalam sarasehan ini. Kiranya semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat mengikuti. Saudara-saudari sekalian dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, perkenalkan, nama saya Suster Yosi Putri Kasih. Saya tinggal di komunitas Rosali Rendu, Cilincing, Jakarta Utara. Dalam Triduum yang pertama ini, saya akan men-sharingkan tentang siapa Santa Caterina Labore yang mendapatkan anugerah penampakan dari Bunda Maria Medali Wasiat. Santa Caterina merupakan Suster Putri Kasih. Di dunia, Putri Kasih dikenal sebagai Doctor of Charity atau DC. Sedangkan di Indonesia, Suster Putri Kasih dikenal dengan sebutan PK atau Suster Putri Kasih. Melalui Santa Caterina, medali wasiat disebarluaskan sehingga banyak orang diselamatkan.
Suster Katarina juga disebut sebagai santa yang berdiam diri. Dalam berdevosi kepada Bunda Maria, tentu kita harus mengetahui bagaimana asal-usul dan juga sejarahnya, agar kita semakin mencintai dan juga semakin berdoa dengan baik kepada Bunda Maria yang juga kita sebut sebagai ibu kita. Saya akan mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih sekalian untuk mengenal Katarina Laboure. Siapa itu Santa Katarina Laboure? Katarina lahir pada tanggal 2 Mei 1806 di Feng-le-Moutier, wilayah Burgundi, Prancis. Kelak Katarina dibaptis dengan nama Katarina Su. Katarina dilahirkan dari pasangan seorang petani yaitu Peter Laboure dan istrinya bernama Louis Gontat, tetapi istrinya berprofesi sebagai seorang guru. Katarina merupakan anak ke-9 dari 11 bersaudara. Dia mendapatkan kasih sayang yang melimpah meskipun banyak saudara. Kalau zaman sekarang itu pilih kasih, tetapi orang tua Katarina tidak punya sifat itu. Semua anak diperlakukan sama. Katarina mendapatkan kasih sayang sebagai layaknya seorang anak-anak. Namun di usia 9 tahun, Suster Katarina ditinggal oleh ibunya, Louis Gontat, pada usia 42 tahun. Tentu kita akan, sebagai seorang anak yang masih belia, umur 9 tahun ditinggal seorang ibu, tentu kehilangan yang sangat besar. Sehingga ketika selesai pemakaman, Katarina lari masuk ke dalam rumah, menarik sebuah kursi, berdiri di atas kursi itu, dan dia berdoa kepada Bunda Maria, di depan patung Bunda Maria. Dia mengatakan, "Sekarang engkau adalah ibuku." Katarina lahir dan tumbuh besar dalam keistimewaan. Sejak kecil dia diajari bagaimana bekerja, sehingga dia merupakan seorang anak yang bekerja dengan sangat keras. Pada usia 12 tahun, kakak tertua Katarina, Marie-Louise, meninggalkan pertanian untuk menjadi seorang putri kasih. Katarina memutuskan mengambil alih pertanian bersama adiknya Tonin. Masa kecil Katarina dihabiskan dengan bekerja keras di pertanian. Namun dia juga tidak pernah lupa untuk berdoa dan juga pergi ke kapel. Suatu hari ketika dia bekerja, dia menyampaikan keinginannya kepada adiknya Tonin bahwa dia ingin menjadi seorang suster. Tapi dia tidak tahu di mana dan harus bagaimana. Dan pada suatu malam, dalam tidurnya Katarina bermimpi dia sedang berdoa di kapel di desanya, di Feng. Pada saat dia berdoa, ada seorang imam tua yang berjalan menuju altar memimpin misa. Setelah misa berakhir, imam tua tersebut mendatangi Katarina dan dia mengatakan bahwa suatu ketika engkau akan bertemu dengan aku lagi. Tuhan memiliki rencana bagimu. Katarina tidak mengerti apa maksud dari perkataan imam tua ini. Dan dia segera melupakan karena saat itu dia sedang bermimpi. Tetapi bagaimanapun itu menjadi sebuah mimpi yang sangat kuat di dalam hati dan pikirannya. Waktu berjalan dan usia Katarina pun semakin bertambah. Di usia 18 tahun, Katarina menyampaikan keinginannya kepada ayahnya Peter Laboure bahwa dia ingin menyusul Marie-Louise menjadi suster PK.
namun ayahnya menentang sangat keras keinginan Katarina. Dia tidak mengizinkan, dan untuk mengalihkan keinginan Katarina menjadi seorang suster putri kasih, ayahnya mengirim Katarina ke Paris ke tempat kakaknya bernama Charles. Di sana diharapkan Katarina dapat membantu Charles untuk bekerja di restoran karena kakaknya ini mempunyai usaha restoran. Namun ketika Katarina sudah sampai di Paris, kakaknya memahami bagaimana perasaan Katarina ini. Dia juga ingat bahwa Katarina tidak pernah belajar membaca, dan juga tidak pernah belajar menulis, karena saat itu baginya itu tidak penting. Dan Katarina dikirim oleh Charles kakaknya ini ke sebuah asrama di Châtillon-sur-Seine untuk belajar membaca serta menulis. Di asrama ini ternyata berdekatan dengan rumah suster putri kasih, komunitas suster putri kasih, sehingga Katarina mempunyai kesempatan untuk bisa berkunjung ke rumah suster-suster putri kasih. Dia kerap datang ke sana mengunjungi para suster, dan suatu kali dia melihat potret di sebuah bingkai begitu. Dia melihat kok sepertinya dia mencoba mengingat, dan ingatan itu tidak pernah hilang dari dia. Dia menanyakan, dan suster muda yang mendampingi suster Katarina waktu dia di situ mengatakan dia adalah Santo Vincentius de Paul, pendiri para suster putri kasih. Dan Katarina tetap menjalankan tugasnya sebagai seorang pelajar saat itu. Dia belajar membaca dan menulis, dan usia pun juga semakin bertambah. Di usia ya sekitar 22 lah, dia mencoba menyampaikan keinginannya untuk menjadi suster putri kasih. Namun ayahnya kembali menentang dan tidak mengizinkan. Tetapi saudara-saudara Katarina yang lain mencoba memberikan pengertian kepada ayahnya, sehingga pada usia Katarina yang ke-24 dia boleh memasuki, atau dia boleh menuruti apa yang menjadi keinginannya untuk menjadi seorang suster. Ayahnya setuju, maka dia pergi ke tempat suster putri kasih, melamar, dan akhirnya dia diterima. Tepatnya pada tanggal 21 April 1830, Katarina masuk novisiat di Rue di Paris, di tempat putri kasih. Sedikit penjelasan bahwa di suster putri kasih itu Santo Vincentius mengatakan tempat persemaian itu namanya seminari, bukan novisiat. Sehingga di putri kasih, novisiat putri kasih itu dinamakan seminari putri kasih, bukan novisiat putri kasih. Tapi kita tahu bahwa di mana-mana kita mengenal bahwa kalau selesai postulan ya pasti masuk novis gitu. Sehingga bisa disebut Katarina mulai masuk ke novisiat. Dia mengalami masa pembinaan. Pada tahun yang sama, 1830, Katarina sebagai novis, dia mendapatkan penampakan dari Bunda Maria sebanyak 3 kali. Suatu anugerah yang saat itu bagi dia sungguh menggembirakan. Saya pribadi ketika membaca lalu melihat siapa Katarina dan penampakan yang didapati, dianugerahkan kepadanya, merasa ikut senang dan merasa bahwa ternyata Katarina ini ya orang-orang yang sangat suci. Pesan pertama yang diterima, anakku, Tuhan bermaksud mempercayakan suatu misi kepadamu. Misi ini akan mengakibatkan banyak penderitaan bagimu. Tetapi
kamu akan dapat mengatasinya, karena apa yang akan kamu lakukan adalah untuk dan kemuliaan Tuhan. Kamu akan ditentang, namun kamu akan mendapat rahmat untuk menanggungnya. Setelah Katarina mendapatkan penampakan, karena mendapatkan pesan dari Bunda Maria untuk tidak menyampaikan, maka dia menyimpan rahasia itu sangat rapat. Hingga selesai masa pembinaan di seminari, tepatnya pada tanggal 5 Februari 1831, Katarina diutus ke perkampungan miskin di Paris bagian tenggara untuk melayani para lansia di panti jompo, di Rue de Picpus, di Roilly. Di sana dia tidak hanya melayani orang lanjut usia, tapi dia juga mengerjakan tanah pertanian dan juga peternakan seperti yang dulu pernah dilakukan waktu dia masih kecil. Jadi dia seperti dikembalikan ke masa waktu dia masih awal-awal masih sangat muda. Dan mengenai penampakan, Suster Katarina tetap menyimpannya dalam hati dan tidak menceritakan hal itu kepada siapapun juga. Hingga suatu ketika dalam doa, Bunda Maria berpesan, kamu harus menceritakan pengalamanmu ini kepada Romo Aladel, yaitu Romo pembimbing Katarina, Romo pembimbing rohani. Dan kepada Romo tersebut, Katarina menceritakan semua pengalaman penampakan-penampakan yang dialami. Namun tentu saja kalau kita sekarang ada seorang yang menceritakan, aku mendapatkan penampakan, tentu kita juga nggak akan percaya, nggak akan begitu saja, masa sungguh, pasti nggak akan seperti itu, pasti kita, ini kayak orang baru bangun tidur, ini baru punya halusinasi seperti itu. Sama seperti Romo Aladel. Romo Aladel ya dia mendengarkan tapi dia meragukan. Ini benar apa salah? Dan dia tidak terlalu peduli dengan cerita-cerita Katarina sampai suatu saat Katarina menegaskan bahwa Bunda Maria berpesan bahwa medali ini harus dibuat. Sehingga Romo Aladel karena merasa tergerak hatinya, dia menceritakan hal tersebut kepada Uskup Agung Paris. Dan pada tahun 1832, medali wasiat dibuat. Suster Katarina tentu senang karena pesan Bunda Maria sudah dilaksanakan. Namun bagaimanapun dia harus tetap menyimpan itu dalam hatinya. Dia bergembira seorang diri, dia merasakan semua kegembiraan dalam dirinya. Dia menyembunyikan rasa bahagianya dan tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Romo Aladel bahwa dia adalah orang yang mendapatkan penampakan tersebut. Yang dilakukan Katarina yaitu dari penampakan-penampakan yang dialami, dia belajar bagaimana mengenali wajah Allah dalam hidup sehari-hari, dalam wajah orang-orang, terutama mereka yang sangat menderita. Karena Katarina berada di panti jompo dan juga melayani mereka, dalam diri mereka lah Katarina mencoba melihat wajah Tuhan. Dan melalui berkat Bunda Maria, Katarina menjadi seorang pelayan yang rendah hati. Dia juga menemukan bahwa dia memiliki martabat di hadapan mata Allah. Penampakan-penampakan yang dialami tidak menjadi peristiwa yang berlalu begitu saja bagi Katarina. Penampakan yang dialami menjadi sebuah bentuk pencerahan bagi hidup pelayanannya kemudian hari dan setiap hari. Suster Katarina juga memiliki kepedulian terhadap anak-anak kecil. Dia sangat tidak suka bila melihat anak-anak diperlakukan tidak adil. Dan Bunda Maria juga berpesan bahwa Katarina harus mendidik mereka. Maka Katarina juga mendirikan sebuah sekolah untuk anak-anak miskin.
dia juga mengajar menulis dan mengajar membaca meskipun mereka adalah anak-anak yang sangat miskin. Dikatakan bahwa tangannya bekerja dan hatinya tertuju kepada Tuhan. Suster Katarina dari tugas mengurusi orang tua, memandikan, memberi makan, memasak, mencuci baju. Dia beralih ke peternakan ayam. Dia juga beralih bagaimana mengurus kebun. Tetapi itu dilakukan dengan sangat gembira, dengan tulus, dengan riang, dan dia merasa bahwa itu adalah tanggung jawabnya. Waktu terus berlalu, Katarina tetap menyimpan semua yang dia rasakan itu. Penampakan-penampakan, kegembiraan, itu tetap dia simpan sendiri tanpa ada seorang pun yang tahu. Dan hari pun bergulir, waktu pun bertambah, usia Katarina pun juga semakin bertambah. Semakin hari dia tidak akan semakin tambah muda, tentu saja dia akan semakin bertambah tua. Dan di usia yang mulai sudah tua, Katarina mulai berkurang tenaganya, energinya pun juga berkurang. Lambat laun dia merasakan ya sedikit sakit dengan kondisinya saat ini, dengan usianya yang sudah mulai beranjak tua. Dia juga mengalami bagaimana masa-masa sedih dalam komunitas. Tetapi sebagai seorang santa yang berdiam diri, itu Suster Katarina tetap menyimpan semuanya di dalam hati, dan dia utarakan semua yang dialami hanya dalam doa. Dia hanya mengatakan bahwa ketika aku berdoa, aku bisa mengutarakan apa yang aku alami ini kepada Tuhanku. Dan dia mendengarkan, dia juga menjawab. Kalau seandainya dia tidak menjawab, aku pun tidak risau. Karena aku bisa menceritakan apa yang aku alami kepada dia. Dalam kondisi yang semakin hari semakin bertambah tua, hingga suatu saat Katarina sudah tidak bisa melakukan banyak pekerjaan, sehingga dia hanya bekerja sebagai penjaga pintu. Dia tetap bekerja dan melayani di panti jompo tersebut. Jadi selama 40 tahun hidup Katarina dibaktikan di panti tersebut. Saat dia tidak bisa berbuat apa-apa dan dia sudah mulai tidak bisa keluar dari kamar, dia hanya di dalam kamar. Saat itu dia berpikir bahwa waktunya untuk berbicara sudah tiba. Karena kini perawan tersuci membebaskannya dari kewajiban menyimpan rahasia. Maka Suster Katarina menceritakan penampakan yang dialami kepada suster abdinya, yaitu Suster Sian. Di Serikat Putri Kasih, pimpinan komunitas tidak disebut sebagai piku, tetapi suster abdi, yaitu suster yang melayani. Pemimpin Putri Kasih di komunitas dinamakan Suster Abdi. Suster Katarina menceritakan semua pengalamannya. Pengalamannya mulai penampakan pertama, penampakan kedua, ketiga, dan dia ceritakan semuanya. Awalnya Suster Sian ini tidak mengerti ini maksudnya apa. Tetapi lambat laun akhirnya dia mengerti. Dan ketika cerita Santa Katarina sudah selesai, tanpa terasa suster abdinya ini sudah berlutut di samping dipannya Santa Katarina ini. Dia merasa bahwa apa yang dia dengarkan itu sungguh pengalaman yang sangat luar biasa.
Dan Suster Sian tidak bisa membiarkan apa yang sudah didengarkan itu berlalu begitu saja. Maka Suster Sian juga kemudian membuka rahasia besar tersebut. Suster Sian bercerita kepada para suster bahwa Suster Katarina lah yang mendapatkan penampakan dari Santa Maria Medali Wasiat. Kemudian tersebarlah berita itu dari mulut ke mulut. Kondisi Katarina semakin hari semakin melemah. Dan dia merasa bahwa dia sudah waktunya untuk bertemu dengan Tuhan Yesus dan bertemu dengan Bunda Maria. Maka pada usianya yang ke-70 tahun, pada tanggal 30 Desember 1876, Suster Katarina Labore meninggal dunia dengan tenang. Banyak orang yang menghadiri pemakamannya. Banyak orang yang datang melayat Suster Katarina. Dan Suster Katarina dimakamkan. Semua orang yang mengikuti bersyukur karena akhirnya mengetahui siapa sebenarnya Suster Katarina yang disebut sebagai santa yang berdiam diri. Hingga beberapa waktu saya tidak seberapa ingat, tapi nanti pasti ada buku-buku yang bisa dibaca. Suster Katarina dinyatakan santa dan kemudian dibongkar makamnya dan masih utuh. Jadi jenazah Suster Katarina ini masih utuh. Kemudian tangan Suster Katarina yang pernah ditumpangkan di pangkuan Bunda Maria itu dipotong, diberi lilin dan ditempatkan di tempat tersendiri. Apabila Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, berkesempatan berziarah ke Paris, datanglah ke Kapel Rudubak, Rumah Putri Kasih. Di sana terdapat kapel di mana Suster Katarina disemayamkan dan di atasnya terdapat patung Bunda Maria memegang bola dunia. Di sana juga terdapat kursi di mana Bunda Maria duduk. Para suster biasanya kalau datang ke sana beli medali, ditaruh di kursi Bunda Maria semalaman, besoknya baru diambil. Dan itu terjadi hingga sampai saat ini. Suster Katarina sebagai seorang suster yang mendapatkan penampakan dari Bunda Maria, kami pun juga sebagai Suster Putri Kasih berkewajiban untuk mewartakan apa yang sudah pernah dialami Suster Katarina dan kami bisa berdevosi. Itu adalah kisah dari Suster Katarina, seorang santa yang berdiam diri yang bisa saya sharingkan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bisa membaca buku. Jadi ada buku, cuma saya lupa membawa. Jadi buku bercerita mengenai Suster Katarina lengkap, mulai dari awal sampai akhir hidupnya, lalu juga medali wasiat, pesan-pesan yang disampaikan di situ semuanya lengkap. Dalam Triduum yang pertama ini, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian mendengarkan mengenai sejarah Santa Katarina. Namun di hari kedua dan ketiga, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian akan mendengarkan lebih lengkap bagaimana kisah penampakan dari Santa Katarina, dari Bunda Maria kepada Santa Katarina. Itu yang bisa saya sharingkan, semoga sangat membantu dan terima kasih, semoga materi ini bisa membantu Bapak Ibu dalam Triduum di hari yang pertama. Tuhan memberkati.
doa penyerahan diri kepada Bunda Medali Wasiat. O Maria, perawan tak bercela dan Bunda Tuhan, kami mengaturkan dan mempersembahkan jiwa raga kami kepadamu. Semoga medali anugerahmu merupakan tanda yang pasti kecintaanmu kepada kami dan selalu mengingatkan kami akan kewajiban-kewajiban kami kepadamu. Selama kami memakainya, semoga kami diberkati oleh perlindunganmu yang penuh cinta dan selalu berada dalam rahmat putramu. O perawan yang sangat berkuasa, Ibu penyelamat kami, dekatkanlah kami selalu kepadamu setiap saat dari hidup kami. Perolehlah bagi kami anak-anak-Mu rahmat kematian yang bahagia, sehingga bersama-sama denganmu kami dapat menikmati kebahagiaan surga. Amin. Ya Maria yang terkandung tak bernoda, doakanlah kami yang berlindung kepadamu. Ya Maria yang terkandung tak bernoda, doakanlah kami yang berlindung kepadamu. Ya Maria yang terkandung tak bernoda, doakanlah kami yang berlindung kepadamu. Saudara-saudari terkasih, saya mendapat bagian untuk berbicara atau merenungkan tentang hubungan antara Bunda Maria dan mereka yang mendapatkan anugerah penampakan atau yang ditulis dalam permohonan itu sebagai vision, orang yang menerima penampakan itu maksudnya. Kalau ini keliru ya, saya hanya mengikuti apa yang ditulis dalam permohonan itu. Dan kita mengenal beberapa orang yang mendapatkan penampakan Bunda Maria. Dalam hal ini, saya tidak berbicara khusus tentang Santa Catarina dari Labore, karena yang diminta adalah hubungan antara Bunda Maria dan para vision, artinya beberapa orang yang menerima penampakan itu. Tentu kita mengenal dengan baik ya, ada Bernadette Soubirous yang mendapatkan penampakan di Lourdes, Perancis, selatan barat ya saya kira. Yang sangat terkenal tentu kita semua tahu. Lalu kita pasti juga tahu Jacinta, Lucia, Francesco yang mendapatkan penampakan di Fatima. 3 gembala kambing domba yang kecil-kecil itu, anak-anak kecil itu. Kemudian Catarina Labore sendiri yang mendapat penampakan Bunda Maria di Kapel di Paris. Dan juga Juan Diego yang mendapatkan penampakan di Meksiko, di Guadalupe. Dan saya akan mencoba melihat beberapa karakteristik dari orang-orang yang menerima penampakan ini. Mudah-mudahan bisa memberi gambaran. Saya tidak mengambil banyak dari data-data yang ada, cukup hanya menyampaikan beberapa indikasi saja. Harapannya ini bisa menolong, karena kalau kebanyakan malah kita tidak mempunyai gambaran yang cukup jelas. Maka saya akan mulai bagaimana hubungan antara Bunda Maria dengan para visionernya ini. Beberapa karakteristik dari mereka yang menerima penampakan itu, yang pertama, orang sederhana ya. Biasanya Bunda Maria menampakkan diri kepada orang-orang yang sederhana. Kalau tidak anak-anak kecil, ya orang sederhana. Anak-anak kecil dianggap juga orang sederhana, karena anak kecil itu orang sederhana ya, tidak ribet, tidak seperti orang dewasa. Nah, Bernadette Soubirous jelas dia anak yang sangat sederhana sekali dari keluarga miskin di sekitar Lourdes, yang menerima penampakan beberapa kali.
Dan yang kedua, dia juga sakit-sakitan ya. Orang sederhana sakit-sakitan, pendidikannya tidak tinggi, kalau toh belajar tidak terlalu pintar. Ya, justru mungkin ini yang disebutkan oleh Tuhan ya, bahwa aku bersyukur kepadamu ya Bapa, karena kerajaan Allah kau sembunyikan bagi orang cerdik dan pandai, namun kau nyatakan bagi orang kecil dan sederhana. Mungkin itu maksudnya. Bunda Maria juga seperti itu. Jacinta, Francisco, juga Lucia, juga anak-anak kecil penggembala kambing domba. Bukan dari keluarga yang mampu sekali. Pekerjaan mereka adalah menggembalakan kambing domba. Dan mereka orang-orang yang ya, seperti biasa, tidak mempunyai banyak kehebatan atau keahlian, tapi orang-orang sederhana, orang biasa. Juan Diego juga petani miskin yang malah baptisan baru, sehingga dia mendapatkan anugerah dari Bunda Maria, ya bukan karena kehebatannya. Mungkin itu juga maksudnya. Bunda Maria mau menunjukkan dirinya kepada orang-orang yang sederhana. Karena di dalam Magnificat sendiri, Bunda Maria memuji Tuhan, karena Tuhan itu meninggikan orang yang rendah, meninggikan hambanya yang rendah, dan menurunkan orang-orang yang berkuasa. Mungkin itu maksudnya. Mereka yang menerima penampakan adalah orang-orang sederhana yang bisa dianggap orang-orang rendahan, tetapi yang justru diangkat oleh Tuhan. Itu mencerminkan diri Bunda Maria sendiri. Orang sederhana yang diangkat oleh Tuhan, dan kemudian seluruh bangsa menyebutnya berbahagia. Ya, itu mungkin alasannya. Katarina Labore sama, dia pendidikannya tidak cemerlang dan mungkin juga tidak pandai-pandai sekali. Di biara nanti sudah menjadi suster pun pekerjaannya adalah masak dan jaga pintu gerbang. Bukan pekerjaan yang luar biasa, tapi yang sederhana. Dan dia banyak dibully oleh teman-temannya, ya, karena dianggap terlalu sederhana. Kalau kita tidak mau menyebutnya, ya maaf, kurang pandai, ya, sederhana. Itu karakteristik orang-orang yang menerima penampakan dari Bunda Maria. Intinya bukan orang yang hebat yang menerima penampakan. Kalau ada orang hebat yang menerima penampakan, nampaknya tidak seperti biasanya. Jadi kita bisa menambah keraguan kita. Ya, kalau orangnya itu cerdik dan pandai, itu justru kita mempunyai alasan untuk meragukan. Yang kedua adalah orang yang percaya. Ya, yang menerima penampakan dari Bunda Maria itu orang yang beriman. Dan sungguh karena sederhana dan beriman, maka tidak banyak mempertanyakan. Dia percaya dan nyangkut antara penampakan dengan imannya. Sehingga yang penampakannya itu bukan hal-hal yang lain. Karena penampakan bisa berarti bukan Bunda Maria. Bisa jadi itu roh jahat yang menyerupai atau berpura-pura menjadi Bunda Maria. Termasuk kita ingat bagaimana Suster Lucia itu merasa bahwa romonya atau uskupnya bahkan, dan ada orang lain yang mengatakan jangan-jangan itu bukan Bunda Maria. Tetapi Suster Lucia sangat percaya bahwa Lucia, Jacinta, dan Francisco bahwa itu Bunda Maria. Dan sama dengan Bernadette juga, ya. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya, yang mendapatkan penampakan. Dan itu yang memang mengandaikan bukan bukti-bukti, bukan kepastian, tetapi memang sesuatu yang dia imani. Ada unsur pribadi dari para vision itu, bahwa itu memang Bunda Maria. Bahkan Santa Katarina Labore sangat jelas ketika dia ditinggal ibunya meninggal pada waktu dia masih kecil, dia berdoa dan mengatakan, mulai sekarang di depan Bunda Maria, engkau adalah ibuku. Ya, jadi ada relasi pribadi, ada kepercayaan secara pribadi yang membuat mereka akhirnya entah bagaimana mendapat anugerah penampakan. Ya. Dan itu salah satu karakteristiknya.
Dan sesudah mendapatkan penampakan, ini karakteristik juga yang lain, tidak ada perubahan berarti dari para vision itu. Dalam arti terus derajatnya naik, terus jadi selebritis, terus jadi pintar sekali. Enggak, biasa-biasa. Bahkan Santa Bernadette, ketika dia menjadi suster, dia tetap dianggap useless oleh mothernya. Dan menurut saya Santa Catarina Laboure juga sama, karena dia menyimpan semua itu dan diam saja, dia tetap saja menjadi tukang masak dan tukang buka pintu, tutup pintu biara. Ya. Tidak ada perubahan yang berarti. Secara sosial juga tidak menjadi terkenal dia, ya, biasa-biasa saja. Tetapi kemudian yang kelihatan jelas adalah menjadi makin beriman dan makin menjadi rendah hati. Itu luar biasa. Kalau kemudian yang menerima penampakan itu jadi makin hebat, makin terkenal, makin percaya diri, saya merasa ada yang tidak cocok dengan karakteristik para vision. Maka sebenarnya kita bisa melihat penerima-penerima penampakan itu dan juga penampakan yang dianggap penampakan itu benar atau keliru dari karakteristik para visionnya. Ya. Dan biasanya dia kemudian menjadi lebih mencintai Bunda Maria dan Tuhan Yesus. Itu yang nampak sangat jelas dari para visionnya. Ya, kalau kemudian makin mencintai Tuhan Yesus, makin mencintai Bunda Maria, itu kemungkinan benar. Juga sebagai pribadi kemudian tidak menonjol, ya, tidak kelihatan menjadi istimewa dibandingkan yang lain-lain. Tidak, biasa saja. Dan karena itu orang lalu tidak percaya. Mungkin justru karena itu penampakan ini menuntut iman. Jadi mengharapkan dari pihak yang mendengarkan atau menerima kesaksian itu bahwa penampakan ini benar itu karena kita beriman, karena kita percaya. Bukan karena visionnya itu meyakinkan. Bukan karena visionnya yang kemudian membuat kita yakin, tidak. Tetapi ada langkah iman yang dituntut dari pihak kita untuk mengakui bahwa oh benar memang penampakannya kepada Bernadette itu penampakan yang benar. Benar bahwa penampakan kepada Santa Catarina del Laboure itu benar. Jadi ada langkah iman dari pihak kita. Karena memang justru bukan karena visionnya yang hebat. Dan kita yang memang harus kemudian melangkah, berani melangkah mengatakan bahwa saya percaya. Itu mungkin maksudnya. Karena itu Santa Catarina del Laboure seringkali menjadi bahan tertawaan rekan-rekan biarawatinya. Dia tidak istimewa. Tadi saya juga mengatakan Santa Bernadette dianggap useless ya, karena sakit-sakitan. Ngepel aja tidak bisa karena ngepel kelelahan jatuh pingsan. dan mothernya mengatakan kamu ini memang useless. Dan ketika dia berkonsultasi dengan pembimbing rohaninya, pembimbing rohani mengatakan, enggak apa-apa, stay useless. Dan itu menarik untuk saya, untuk stay useless. Ya. Jadi itulah para visionnya, orang-orang yang sangat sederhana, yang tidak menjadi istimewa. Bahkan beberapa dari antara mereka menanggung penderitaan ya, sebagai silih dan konsekuensi karena menerima penampakan itu. Santa Lucia, dia banyak melakukan silih, mati raga, ya, mengikat dirinya sampai sakit, berjalan berlutut mengelilingi tempat dia menerima penampakan sambil berdoa rosario. Dan itu kemudian menjadi tradisi sekarang kalau berziarah ke Fatima, itu ada jalur yang sudah dibuat, tapi jalurnya dibuat rapi, rata, tidak bergelombang dan berbatu seperti zamannya Santa Lucia, supaya kita bisa berdoa rosario berlutut dari gereja menuju ke kapel tempat penampakan. Ya. Jadi itu ada silih, ya, banyak menderita. Bernadette justru menderita terus sampai wafat pada usia muda, ya. Menderita sakit paru-paru, TBC dan macam-macam penyakit, dan dia kemudian meninggal. Ya. Tidak banyak berubah, justru malah banyak menderita. Santa Catarina del Laboure itu menderitanya karena menyimpan semua itu sendirian. Tidak menceritakan kemana-mana.
bertahun-tahun, puluhan tahun. Itu juga penderitaan ya, menanggung derita. Tetapi menanggung derita dengan ikhlas. Ya, itu salah satu tanda-tanda atau vision dari yang dialami oleh para visionnya. Dan kemudian menanggung derita juga karena tidak dipercaya. Dan dia tidak bisa membuktikan. Karena memang ini adalah penampakan yang berdasarkan iman. You percaya atau tidak, itu saja. Dan memang betul iman seperti itu ya. Kalau iman kemudian bisa diyakinkan, iman itu bisa dibukti-buktikan, ya malah tidak perlu iman lagi yang sudah terbukti. Justru karena tidak bisa dibuktikan itu, maka orang bisa ada dua pilihan, percaya atau tidak percaya. Dan para vision mengalami tidak dipercayai, itu juga penderitaan ya. Maka kalau kemudian dalam sebuah kesaksian dia mendapatkan penampakan yang sangat meyakinkan, ada bukti-buktinya, malah itu diragukan karena justru vision itu tidak mempunyai bukti-bukti. Karena ini memang peristiwa iman yang dia imani, yang dia percayai. Bahkan Santa Lucia itu mamanya cukup lama tidak mempercayai dia, ya, bahwa dia menerima penampakan ya di Fatima. Mamanya sendiri. Tapi memang pada akhirnya mamanya percaya. Tapi cukup lama dia menderita, bahkan sempat berantem, sempat dipukul karena dianggap Suster Lucia ini mengada-ada ya, mengada-ada. Menipu banyak orang dan dia tidak bisa menerima itu. Lalu dari segi isinya sendiri, isi pesan Bunda Maria itu ada beberapa hal yang juga kurang lebih sama pada vision-vision yang satu dengan yang lain. Yang pertama, Bunda Maria meminta para visionnya untuk berdoa dan bertobat. Melakukan silih untuk bertobatnya orang-orang berdosa. Itu juga seringkali dialami. Di sini Santa Bernadette Soubirous begitu, Santa Lucia juga begitu. Jadi diminta berdoa dan bertobat, dia sendiri yang menerima penampakan, tetapi juga mewartakan pertobatan untuk orang-orang berdosa. Nah, itu juga terjadi. Yang kedua, biasanya isi pesannya itu untuk menghormati Yesus Putra Maria dan menghormati Bunda Maria. Dengan banyak berdoa kepadanya, melakukan silih sebagai ungkapan cinta kepada Yesus dan kepada Bunda Maria. Dan yang ketiga, biasanya dijanjikan berkat. Ya, kalau di Lourdes, ya, berkatnya memang kemudian menjadi banyak orang yang diselamatkan, banyak orang berdosa bertobat, banyak mujizat terjadi. Sampai sekarang di Lourdes ya, banyak mujizat terjadi. Itu yang dijanjikan. Kemudian juga kepada Lucia, Jacinta dan Francesco juga sama, berkat dijanjikan, ada penyembuhan pada waktu itu juga, seorang anak kecil yang tidak bisa berjalan, tapi juga banyak mujizat yang lain. Juga seperti misalnya Santa Catarina del Labore juga sama, kalau mendoakan medali wasiat akan mendapatkan banyak rahmat dari Tuhan, terutama iman yang lebih kuat dan mujizat-mujizat yang akan terjadi. Dan memang medali wasiat menjadi sangat terkenal, justru kemudian menjadi medali wasiat ya, karena kemudian terkenal begitu cepat, karena begitu banyak rahmat yang diperoleh ketika kita berdoa menggunakan sarana medali wasiat dengan sangat beriman dan penuh kepercayaan akan bantuan Bunda Maria. Ya, itu yang dijanjikan. Juga demikian dengan Juan Diego. Dijanjikan oleh Bunda Maria kalau dibangun kapel di Guadalupe itu, di bukit itu, rahmat akan banyak dicurahkan dari surga. Itu yang menjadi isi. Maka secara singkat kalau kita mau berefleksi dari hubungan antara Bunda Maria dengan para visionernya, pertama, anugerah penampakan tidak menghindarkan dari para visionnya dari derita. Banyak malah mereka kemudian lebih menderita untuk membuat silih bagi bertobatnya orang-orang berdosa. Kemudian para visionnya tidak mendapatkan keuntungan secara sosial, menjadi selebriti, menjadi terkenal, atau menjadi menonjol di antara yang lain. Tetap biasa-biasa, tidak menjadi sangat terkenal sekali.
bahkan sampai meninggalnya. Ya mungkin sesudah meninggal ya baru kemudian terkenal. Tapi semasa hidupnya biasa-biasa saja. Maka kalau ada orang yang mengatakan saya menerima penampakan Bunda Maria dan kemudian dia menjadi terkenal sekali, nampaknya tidak tepat. Karena biasanya visionnya itu biasa-biasa saja. Tidak menjadi lebih terkenal, tidak menjadi lebih hebat, tidak menjadi lebih menonjol dari yang lain. Nah, ini bisa juga menjadi ukuran kalau kita mendengar orang mengatakan mereka mendapat vision atau penampakan. Dan penampakan itu biasanya cepat atau lambat diakui oleh gereja secara resmi. Kalau itu benar. Kalau tidak, biarpun diusahakan seperti apa, tidak akan pernah diakui. Karena memang akhirnya otoritas itu diberikan oleh Tuhan kepada gereja secara resmi. Kalau itu penampakan memang benar, pasti cepat atau lambat gereja akan mengakuinya. Tapi kalau peristiwa itu lama tidak diakui dan akhirnya memang tidak diakui, ya memang benar kemungkinan besar adalah tidak benar. Meskipun nampaknya meyakinkan. Jadi memang gereja akhirnya yang mempunyai otoritas untuk menentukan penampakan itu benar atau tidak. Jadi kita harus percaya kepada keputusan gereja. Karena Tuhan Yesus sudah mengatakan itu kepada Petrus. Petrus, engkaulah di atas batu karang ini. Aku akan mendirikan gerejaku. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Jadi gereja diberi kewenangan, otoritas untuk menentukan, mengkonfirmasi, mengafirmasi bahwa memang itu penampakan yang benar atau tidak. Nah, jadi kita harus percaya di situ akhirnya. Kalau sementara belum ya monggo silahkan, itu sebagai devosi pribadi. Tapi akhirnya gereja yang mempunyai kewenangan menetapkan, mengkonfirmasi bahwa penampakan itu benar. Ya. Sejauh secara pribadi dan itu membawa pertumbuhan iman, monggo tidak apa-apa. Tetapi tidak berarti bahwa itu secara resmi sah diakui oleh gereja. Tetapi penampakan yang benar cepat atau lambat akan diakui oleh gereja. Nah, dalam hal ini penampakan di Lourdes sudah jelas diakui oleh gereja, di Fatima juga, di Guadalupe, juga penampakan di Paris, di Kapel, tempat Santa Catarina Labore menerima penampakan juga sudah diakui resmi bahwa itu memang benar penampakan dari Bunda Maria. Nah, itu. Bunda Maria menjamin kebenaran perwahyuan sempurna dalam diri Yesus. Ya. Jadi Bunda Maria tidak menawarkan wahyu baru, tetapi menyatakan jaminan bahwa perwahyuan sempurna di dalam diri Yesus sudah utuh dan sempurna. Penampakan Bunda Maria justru menegaskan saja, membuat kita menjadi lebih yakin, tidak ragu-ragu tentang apa yang sudah diwahyukan Allah dalam diri Yesus secara sempurna. Dan pesan Bunda Maria itu menegaskan dogma-dogma gereja. Dogma itu ajaran iman gereja yang tidak bisa salah. Dan itu dijamin oleh surga lewat Bunda Maria. Salah satu contohnya adalah penampakan di Lourdes. Akulah Maria yang dikandung tanpa noda dosa. Pada waktu itu gereja sedang mengeluarkan dogma bahwa Maria dikandung tanpa noda dosa. Dan kemudian Bunda Maria menampakkan diri kepada Bernadette, anak kecil sederhana itu, sebagai yang dikandung tanpa noda dosa. Maka ketika dia ditanya oleh uskup yang tadinya ragu-ragu terus, lalu coba besok kalau menampakkan diri lagi, tanya siapa dia. Dan kemudian Bernadette mengatakan kepada Bapak Uskup, dia menamakan diri sebagai yang dikandung tanpa noda dosa, Maria Immaculata. Lalu uskupnya langsung percaya, bahkan menangis. Karena tidak mungkin Bernadette itu mengetahui dogma yang baru dikeluarkan di Roma, itu uskup-uskup saja yang baru dengar. Anak kecil itu, apalagi orang desa di Lourdes itu, tahu Maria dikandung tanpa noda dosa, itu pasti mujizat dari surga. Nah, itu dogma itu dikonfirmasi, ditegaskan oleh Bunda Maria sebagai benar. Bahwa ajaran gereja itu ajaran dari surga. Benar-benar gitu. Nah, biasanya Bunda Maria menampakkan diri untuk menegaskan bahwa dogma-dogma gereja, dogma loh ya, bukan ajaran yang lain-lain, sebagai ajaran yang tidak bisa salah dan dikonfirmasi oleh surga. Nah,
Yang perlu kita usahakan adalah rasa cinta yang makin bertumbuh mendalam kepada Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Itu yang paling penting. Karena penampakan-penampakan itu mengingatkan hal itu selalu. Bahwa kita harus mempunyai cinta pribadi, devosi mendalam kepada Bunda Maria dan Tuhan Yesus. Ya. Dan itu karena itu yang menyelamatkan kita. Iman kita jangan hanya status, tapi sebuah relasi mendalam, penuh kasih, afektif, personal dengan Yesus dan Bunda Maria. Dan perlu kita taat dan setia menjalankan firman Tuhan sebagaimana diajarkan oleh gereja yang kudus. Ketaatan kepada gereja, ketaatan kepada firman Allah melalui ajaran gereja itu penting. Bunda Maria selalu mengembalikan kita ke sana. Supaya kita tidak menyimpang dan kemudian tidak terjadi perpecahan di dalam gereja. Ketaatan kepada firman Allah melalui ajaran gereja yang resmi dan benar. Dan kemudian kita perlu mempunyai devosi atau silih untuk tekun berdoa bagi bertobatnya orang-orang berdosa. Karena itu juga harapan, karena rupanya bertobatnya orang-orang berdosa itu membawa keselamatan dan berkat bagi seluruh dunia. Tetapi makin banyak yang berdosa, dunia ini juga makin kacau. Maka perlu kita secara pribadi mempunyai devosi mendalam. Bahkan kalau perlu silih untuk berdoa dan bermati raga bagi bertobatnya orang-orang berdosa. Itu yang selalu diminta oleh Bunda Maria ketika dia menampakkan diri. Saudara-saudari terkasih, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan berkenan. Saya memang tidak mengulas secara khusus Santa Katarina del Labor itu siapa, karena itu menjadi bagiannya suster. Bagian saya adalah melihat bagaimana hubungan antara Bunda Maria dengan para visionnya. Dan saya tunjukkan beberapa karakteristik yang ada di sana. Bukan yang saya ciptakan, tetapi saya temukan sebagai fakta-fakta yang ada. Mudah-mudahan itu bisa membantu kita untuk bisa menilai penampakan ini sebenarnya benar atau tidak. Kalau menampakkan diri di tempat yang ramai, yang sudah terkenal, nampaknya tidak cocok. Karena biasanya Bunda Maria menampakkan di tempat yang tidak terkenal. Kalau menampakkan diri kepada orang yang sudah terkenal, selebriti, atau kemudian sesudah mendapat penampakan dia jadi selebriti yang terkenal, dipanggil di mana-mana, itu juga nampaknya tidak cocok dengan karakteristik yang biasanya. Bunda Maria biasanya menampakkan kepada orang yang sederhana-sederhana. Nah, itu saja contohnya, dan mungkin ini bisa membantu kita semua untuk bisa lebih teliti, tetapi juga bijaksana, sekaligus kita belajar apa yang perlu kita buat. Bukan hanya menilai, tetapi kemudian kita mengikuti apa yang diminta oleh Bunda Maria. Makin mencintai Tuhan Yesus, makin tekun berdoa, makin banyak berbuat silih untuk orang berdosa supaya bertobat. Terima kasih atas kesempatannya. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita sudah tiba di ujung acara Sarasehan hari ini. Ada banyak kisah dan permenungan menarik yang sungguh membuka pemahaman kita tentang dua tokoh sentral medali wasiat, yaitu Santa Maria dan Santa Katarina Labore. Terima kasih Suster Yosi dan Romo Antonius untuk kesediaan mendampingi kami pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih untuk perlindungan-Mu dan penyertaan-Mu selama Sarasehan pada hari ini. Kami mohon semoga Engkau menyertai kami, agar kami senantiasa melangkah di jalan-Mu dan menyiapkan kami untuk besok mengikuti acara Sarasehan selanjutnya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa besok Kamis 26 November Sarasehan hari kedua. Terima kasih. Engkaulah Bunda Kristus.
diangkat ke surga penuh kemuliaan. Tuhan yang